Kalau dapatnya segini banyaknya, ke ujung dunia pun aku samperin guys. Dan patutnya ini kita bilang hoki sih. Nah ini bagian akhir kita ngebolang berburu kulat sawit. Di video sebelumnya aku udah sempat bilang kalau ini pengalaman pertama aku mencari kulat sawit. Dan di video sebelumnya jangan heran aku juga sempat memperlihatkan betapa hebohnya kita mencari kulat-kulat ini. Bagaimana kita tidak heboh melihat segerombolan harta karun. Aku yakin sih bunda-bunda yang lagi menonton video aku ini pasti jiwa ngebolang mereka sudah meronta-ronta pengen ikutan metik juga. Nah sebelumnya kita tidak expect banget guys bisa menemukan kulat-kulat sebanyak ini. Karena awalnya aku tuh cuma penasaran gimana sih tempat buat mencari kulat-kulat ini. Karena kulat sawit tidak di semua perkebunan itu ada ya guys, apalagi di perkebunan pribadi kita. Karena kulat-kulat ini tumbuh hanya ada di tankos atau tandan kosong kelapa sawit yang sudah diproses di dalam pabriknya. Dan untuk itu aku kurang tahu ya guys, jadi tidak bisa jelasin, kita skip ya. Dan di video aku yang sebelumnya banyak sekali teman-teman yang menanyakan apakah kulat sawit ini juga sama dengan kulat merang. Dan aku juga sempat searching atau mencari artikel yang menjelaskan tentang kulat sawit dan juga kulat merang. Dan jujur aku belum pernah makan jamur merang. Dan di artikel yang aku baca tersebut banyak sekali yang menjelaskan bahwa kulat merang dan kulat sawit itu berbeda guys. Tapi aku lihat memang si kulat sawit dan juga jamur merang itu sangat mirip sekali. Tetapi salah satu ciri yang mencolok perbedaan di antara kedua jamur ini yaitu dengan warnanya guys. Untuk jamur sawit itu terlihat lebih gelap dari si jamur merang. Dan untuk rasa dan kandungan nutrisi mereka sama-sama kaya akan gizi guys. Jadi jangan takut buat kalian yang belum pernah makan kulat sawit. Jamur ini sangat aman buat kita konsumsi. Tapi ya keberadaannya juga cukup susah kita temukan. Dan walaupun ada juga harga jualnya itu lumayan mahal. Mungkin faktor karena juga langka dan juga tidak semudah itu kita mencarinya guys. Untuk mencarinya aku sudah ngerasain sendiri guys gimana susahnya mencari-cari keberadaan jamur ini di tengah tumpukan tankos kelapa sawitnya yang sudah membusuk. Belum lagi tankos ini memiliki banyak duri, jadi kalau tidak hati-hati kita itu bisa kesusuk durinya guys. Dan tidak bisa dihindari pasti tangan kita pada luka karena terkena dengan tusukan duri-duri tankos ini. Selain itu kita juga harus bersaing cepat dengan orang-orang lain yang juga si pencari kulat-kulat sawit ini. Kita kayak cepat-cepatan gitu, siapa yang dulu dia yang dapat. Apalagi temanku bilang yang tinggal di sini kalau musim libur kerja banyak sekali gerombolan manusia-manusia si pencari jamur ini. Dari subuh, pagi, ke siang, ke sore, dan ke malam lagi tetap ada yang masih nyari guys. Ya jamurnya yang didapat juga nggak ada habis-habisnya ya, walaupun cuma sedikit tetapi ada lah guys. Karena si jamur sawit ini juga hitungan tumbuhnya itu cepat. Dalam sehari itu mereka tumbuhnya itu 2-3 kali. Itu sedikit informasi yang dibilang temen aku yang tinggal di sini ya guys. Dan untuk musimnya mereka ada terus sih guys setiap hari, cuma adalah perbedaan antara musim kemarau dan juga musim hujan. Ketika musim hujan biasanya mereka tumbuh lebih banyak. Kalau musim kemarau pun mereka tetap ada, tapi tidak sebanyak ketika musim